Pemirsa, kebakaran besar menghanguskan gudang pabrik makanan ringan terkenal di Solo, Jawa Tengah. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi di gudang pabrik makanan dan snack di Jalan Surya, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Kobaran api terlihat membesar di bagian tengah dan samping gudang. Pemadaman dilakukan oleh 6 regu pemadam kebakaran dari Solo, serta bantuan beberapa unit mobil damkar dari Karanganyar dan Sukoharjo. Beruntung saat kebakaran terjadi tidak ada aktivitas pekerja di dalam gudang tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Pemirsa, petugas mengamankan seorang pemuda yang mengamuk saat berusaha melewati pos pengamanan PSBB di Kota Tasikmalaya. Pelaku dalam keadaan mabuk berbuat onar dan sempat dihakimi warga. Video amatir warga merekam penangkapan seorang pemuda mengamuk saat akan diamankan petugas gabungan TNI Polri di Jalan Gunung Sebelah, Kota Tasikmalaya. Pelaku dalam keadaan mabuk miras berbuat onar saat melewati pos pengamanan PSBB. Warga yang emosi melihat ulah pelaku sempat menghakiminya. Insiden berawal saat petugas melarang pelaku melewati wilayah yang telah ditutup. Pelaku marah kemudian mengamuk hingga terjadi perlawanan. Dari kejadian ini, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman meminta masyarakat agar mematuhi aturan selama PSBB diberlakukan. Di lokasi kejadian kerap ditemukan banyak pengguna jalan yang melawan. Masyarakat tolonglah mematuhi aturan PSBB, petugas-petugas kita sudah lelah mereka. Ini berjuang ini untuk semua, untuk keselamatan kita. Jadi jangan ada perlawanan seperti kejadian-kejadian memaksakan diri dan sebagainya, tolonglah pahami. Petugas kita juga terbatas, mereka juga salah, 24 jam mereka gitu kan. Hingga kini pelaku masih diamankan di pos polisi terdekat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Sebuah rekaman video dugaan pungutan liar biaya pemakaman pasien korban COVID-19 viral di media sosial. Petugas kamar jenazah sebuah rumah sakit mengenakan biaya 3 juta rupiah untuk biaya peti mati, plastik, dan pemakaman sesuai prosedur COVID-19. Udah itunya, kwitansinya. Ini pasien PDP, dinyatakan PDP bukan oleh keluarga, oleh rumah sakit, oleh dinas kesehatan, oleh petugas medis. Rekaman video amatir ini viral. Adu mulut terjadi antara keluarga pasien dengan petugas kamar jenazah sebuah rumah sakit di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Petugas kamar jenazah minta keluarga pasien untuk membayar biaya pemakaman seorang pasien yang dinyatakan meninggal akibat virus corona. Petugas minta biaya 3 juta rupiah untuk peti jenazah, plastik, ambulans, dan biaya pemakaman. Kasus ini diakui pihak Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, terjadi pada 19 Mei lalu. Namun menurut pihak rumah sakit, terjadi kesalahpahaman lantaran petugas kamar jenazah belum memahami surat edaran yang baru. Miss-nya itu sebenarnya miss dari harus meluruskan aturan yang terbaru itu. Si anak ini mungkin masih menganggap aturan yang lama. Pasien tersebut akhirnya dimakamkan dengan prosedur COVID-19 setelah keluarga pasien membayar biaya yang diminta. Namun menurut pihak rumah sakit, kesalahpahaman telah selesai dan biaya 3 juta rupiah telah dikembalikan pada pihak keluarga. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, warga tangkap tangan pelaku pencurian motor saat beraksi. Pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Warga menghakimi pelaku hingga babak belur. Warga menghakimi FR 27 tahun pelaku pencurian motor yang kepergok saat beraksi di Desa Kesumbon, Balulawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penangkapan pelaku sempat terekam video amatir warga. FR merupakan residivis kasus yang sama yang kembali berulah dengan mengajak temannya AM 25 tahun, warga Gondang Legi, Kabupaten Malang. Aksi pelaku diketahui korbannya saat mencari rumput. Korban curiga saat melihat motornya dihampiri kedua pelaku.
FR ditangkap warga sementara rekannya berhasil melarikan diri. Dari pengembangan AM dibekuk di rumahnya saat bersembunyi. Ini waktu itu yang sempat ramai di media, dihakimi oleh massa, tapi kemudian setelah itu datang anggota kepolisian dari Polsek Bulawan dan juga dari Polres Malang, dan akhirnya bisa diamankan pelaku ini. Bersama pelaku, petugas mengamankan sepeda motor korban dan kunci letter T yang digunakan pelaku. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Khusus Mabes Polri mengungkap penyeludupan sabu terbesar awal tahun ini. Polisi menyita 821 kg narkotika sabu di kawasan Serang, Banten. Satgas Khusus Polri menggerebek sebuah gudang di kawasan Tak-Takan, Kota Serang, Jumat malam. Ditemukan total 821 kg narkotika sabu yang dikemas dalam kotak-kotak plastik dan kantung plastik. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan 2 tersangka, BA asal Pakistan dan AS asal Yaman. Untuk mengelabui warga sekitar dan petugas, komplotan penyelundup narkotika jaringan Timur Tengah ini menyamarkan narkotika sabu dengan buah asam kuranji. Narkotika sabu masuk Indonesia melalui jalur laut di pantai wilayah Banten 2 pekan lalu. Saudara A sendiri dari tahun 2011 ini sudah sering masuk ke Indonesia dan kesehariannya dia menjual barang-barang rempah-rempah. Mereka berpindah-pindah, jadi di beberapa kota, antara lain Surabaya, Jakarta, dan mereka biasanya tinggal di apartemen-apartemen sewa. Ya, demikian informasi kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada.